Universitas Mega Buana, junjung tinggi nilai budaya, wujudkan prestasi unggul dan inovatif berkarakter Pancasila. Identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Menurut Koenta Wibisono tahun 2005, pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nasion dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupan. Pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah sebuah ideologi dasar negara yang disebut dengan Pancasila, di mana Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila pada saat itu, dibuatlah sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, akhirnya dapat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan; dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang didirikan oleh pendiri bangsa yang merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Identitas instrumental yang pertama, lambang negara Republik Indonesia, merupakan burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, bendera negara Republik Indonesia merupakan bendera merah putih atau biasa juga disebut sebagai bendera di warta. Makna filosofis bendera Indonesia yang dimana warna merah artinya berani, sedangkan warna putih artinya suci. Jadi, warna merah dan warna putih saling melengkapi satu sama lain. Ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia, di mana lagu ini merupakan salah satu titik kelahiran perjuangan nasionalis yang mendukung ide Nusantara di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, diperdengarkan lagu yang semula berjudul Indonesia yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia Raya, terunggah oleh sebuah karangan dalam majalah yang terbit di Solo yang mempertanyakan manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangunkan semangat rakyat. Terciptalah syair dan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Supratman lahir di Purworejo pada tanggal 11 Maret 1903. Bulan September 1944, janji memberikan kemerdekaan di kala kemudian hari kepada Indonesia mulai dibicarakan. Sehubungan dengan itu, lagu Indonesia Raya disempurnakan oleh panitia lagu kebangsaan yang terdiri dari 12 orang anggota dengan seorang ketua Insinyur Soekarno. Tanggal 8 September 1944, panitia lagu kebangsaan mencapai keputusan penting dalam mana berarti selama 14 tahun dilarang untuk dinyanyikan
lagu Indonesia Raya berkumandang kembali di mana-mana di seluruh tanah air. Lagu kebangsaan Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada upacara, terutama upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Tata Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Provinsi, dan yang ketujuh yaitu Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa persatuan di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sejak zaman dahulu. Identitas alamiah atau budaya unggul, di mana budaya unggul Indonesia dapat diartikan sebagai cara hidup yang berorientasi pada mutu atau memberikan penghargaan tinggi terhadap mutu. Seseorang yang memiliki budaya unggul senantiasa berupaya melakukan yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu dengan mutu setinggi-tingginya. Budaya unggul dari Sulawesi Selatan meliputi berbagai macam ciri khas seperti makanan, yaitu ciri khasnya adalah kapuru. Kemudian ada tarian seperti tarian 4 etnis, rumah adat seperti rumah tongkonan, dan upacara kematian seperti upacara kematian suku Toraja Rambuso. Yang keempat adalah agama. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip keagamaan dalam dasar negara Pancasila, Indonesia mengakui terdapat 6 agama di wilayah administrasinya. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara diantaranya 1. Agama Islam.
Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak pertama di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah yaitu masjid. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri. 2. Agama Hindu. Agama Hindu termasuk salah satu agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah bagi agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci yang bernama Weda. Hari besar keagamaan bagi agama Hindu bernama Hari Raya Galungan. Kemudian ada agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan. Agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus dari Roma. Sedangkan untuk agama Protestan berdiri sendiri. Namun secara umum tempat ibadahnya sama yaitu gereja, kitab sucinya juga sama yaitu Alkitab. Untuk hari raya keagamaan sama-sama merayakan hari raya Natal. Agama Buddha. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya vihara. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan hari raya keagamaan yaitu hari raya Waisak. Yang terakhir agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yaitu kelenteng, dan untuk kitab suci agama Konghucu disebut Sisu Wujing. Dan hari raya keagamaan bernama Hari Raya Imlek. Bahasa adalah salah satu warisan budaya nenek moyang kita dan merupakan kekayaan budaya nasional yang harus kita jaga. Selain bahasa Indonesia, di Indonesia kita juga menggunakan 718 macam bahasa yang tersebar di seluruh daerah sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tiap daerah itu sendiri memiliki bahasa dan dialeknya. Nah, hal itulah yang menjadi identitas dan lambang kebanggaan bagi daerah tersebut. Contohnya adalah bahasa Bugis. Bahasa Bugis digunakan oleh suku Bugis dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, suku Bugis sendiri merupakan suatu suku yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Aga kareba, artinya apa kabar? Iga sentak, artinya siapa namamu? Tiga Kimondro, kamu tinggal di mana? Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku di utara Melayu. Kata Bugis berasal dari Tuugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamanna, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Rasa Tumpugi. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, apa sih kebudayaan nasional itu? Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia yang didukung penuh dan dibanggakan oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Nah, kebudayaan nasional Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang mengandung karakter serta jati diri yang membedakan dengan negara kita dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, jadi ada pun beberapa contoh saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebudayaan nasional yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu ada batik dan kebaya. Nah, batik dan kebaya ini merupakan kebudayaan nasional yang berupa baju adat. Nah, teman-teman, sedangkan kebaya itu 99% identik dengan batik. Nah, apakah teman-teman tahu batik ini mempunyai tanggal dan hari spesial teman-teman pada tanggal 2 Oktober. Nah, tidak lama lagi kita akan mengadakan Hari Batik Nasional se-Indonesia. Nah, yang kedua ada Rumah Joglo dan Rumah Gadang. Nah, Rumah Joglo dan Rumah Gadang itu persamaannya sama dengan rumah biasa. Di dalamnya itu memiliki keluarga dengan nama yang masing-masing, dan masalah tempatnya ada ruang tamu, ruang TV, kamar, dan dapur. Nah, Joglo ini terletak di Jawa Timur, sedangkan Rumah Gadang ini terletak di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ada wayang kulit. Nah, wayang kulit ini merupakan
Dan yang terakhir ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini sendiri berada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, Candi Borobudur ini sebagai mahakarya arsitektur agama Buddha peninggalan kerajaan Mataram kuno, sampai saat ini sangat diminati oleh pengunjung dari luar. Nah, itulah beberapa contoh kebudayaan nasional yang hanya saya dapat sampaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada salah kata dari awal video sampai terakhir, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oh ya teman-teman, ada satu hal lagi nih teman-teman yang harus ketahui mengenai identitas nasional. Dimanapun kita berada, identitas adalah hal yang paling penting untuk kita jaga. Jadi, jika kita kehilangan identitas, apalagi yang kita punya? Kobarkan semangat bersatu, jayalah seluruh bangsa.